Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi bidang koordinat. Masih sama babnya, namun kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, yuk kita mengingat kembali tentang pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kalian itu mempelajari apa sih? Mempelajari tentang kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini ada sebuah bidang koordinat yang menunjukkan tentang denah sebuah jalur hiking. Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Nah, di sini kira-kira kedudukannya berapa satuan? Yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Di sini ada pertanyaan lagi, kedudukan tanah lapang terhadap pos 1. Tanah lapang di sini ya, tanah lapang terhadap pos 1 di sini. Kira-kira berapa? Kedudukannya yaitu 6 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 satuan ke bawah, 1, 2. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kan ada gambar bidang koordinat dan 2 titik. Jika kita mempunyai 2 titik, nah di sini ada titik A dan B, kita dapat membuat sebuah garis lurus seperti pada gambar ya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih bagaimana kedudukan garis tersebut pada sumbu X dan sumbu Y? Nah, maka dari itu kita akan mempelajarinya pada pembahasan kali ini. Nah, ini ada soal, mari kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana kedudukan garis K terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini garis K ada di sini ya. Nah, garis K terhadap sumbu X. Ini garis K, ini sumbu X. Kira-kira ini apa? Tegak lurus, sejajar, ataukah berpotongan? Garis K ini sejajar dengan garis sumbu ya, dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kenapa tegak lurus? Karena ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis L ini ya, yang warna coklat. Garis L bila kita perpanjang akan menuju ke sini ya, memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Lanjut lagi, garis M yang warna ungu. Nah, ini kira-kira sama dengan garis apa? Ya, sama dengan garis K ya, yaitu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Lanjut, yang N yang warna hijau ini vertikal. Nah, tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ini kan sejajar. Yang terakhir ini titik P. Titik P ini sama kayak garis L ya. Kita tarik garis, kita perpanjang garis P-nya, tentu akan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Udah paham kan?
sama sejajar, tegak lurus, dan memotong. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabel. Tabel ini ada ruas garis, koordinat titik ujung, posisi ruas garis terhadap sumbu X, dan posisi ruas garis terhadap sumbu Y. Di sini ada ruas garis AB, di mana tentunya ada koordinat titik ujungnya, yaitu titik A dan titik B. Koordinat titik A kira-kira berapa ini? Ini ditarik bawah, ini 3, ini juga 3, jadi 3,3. Yang B juga ditarik ke bawah menuju negatif 2, tarik ke kanan 3, jadi negatif 2,3. Lanjut lagi. Nah, ini ruas garis AB itu terhadap sumbu X kira-kira apa? Tadi udah ada ya, sama kayak garis L dan garis K. Garis AB itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau kedudukannya dengan sumbu Y, ini ya, ini kan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat, maka garis AB itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, lanjut. Di sini ruas garis CD yang warna hijau. Titik ujung ruas garis CD yaitu titik C dan titik D, di mana titik C itu 4,2. Kemudian yang D ini juga 4, negatif 3. Gimana kedudukannya terhadap garis X, sumbu X? Nah, ini yang hijau ini kedudukannya terhadap sumbu X itu tegak lurus ya. Kemudian terhadap sumbu Y, nih sama-sama lurus, jadi sejajar. Kita lanjut yang terakhir, ruas garis EF yang warna ungu. Ini ruas garis EF, titik E ditarik ke bawah jadi negatif 3, kemudian ditarik ke kanan 2, jadi titiknya negatif 3,2. Kita lanjut ke titik F, kita tarik ke atas. Nah, X nya itu 1, Y nya negatif 2, jadi 1, negatif 2. Kedudukannya bagaimana dengan garis sumbu? Nah, ini sama-sama memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Sampai sini paham kan? Kemudian nih, dari tabel tersebut kita itu dapat menyimpulkan, yaitu yang pertama ini, ruas garis melalui dua titik dengan bilangan absis yang sama. Absis yang sama kira-kira ruas garis yang mana? Absis itu kemarin sama aja dengan X. Kita ambil ruas garis CD. Nah, di sini absisnya sama ya, sama-sama 4. Maka kedudukannya terhadap garis sumbu X yaitu tegak lurus. Kemudian kalau kedudukan dengan sumbu Y yaitu sejajar. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Jika absisnya sama, maka garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Lanjut yang nomor 2. Tadi kan absis yang sama. Sekarang ordinatnya yang sama. Ordinat itu yang Y. Kita ambil di sini ordinatnya yang sama itu yang ruas garis apa? Ruas garis AB ya. Ini kan ini 3 ordinatnya. Yang titik B juga ordinatnya 3. Jadi kedudukannya terhadap garis sumbu X yaitu sejajar. Kalau dengan sumbu Y maka tegak
lurus. Oke, paham kan? Jadi tidak perlu kita menggambar sebuah bidang koordinat terlebih dahulu untuk mengetahui kedudukan garis tersebut terhadap garis sumbu X dan Y, hanya dengan melihat absis dan ordinatnya. Ada kesimpulan lagi yang ketiga. Nah, tadi kan absis sama, ordinat sama, tapi gimana kalau absis dan ordinatnya berbeda? Nih ada contohnya pada tabel ini, ruas garis EF. Di sini kan absisnya beda, ordinatnya juga beda, maka kedudukannya terhadap sumbu X yaitu memotong. Terhadap sumbu Y juga memotong. Oke. Jadi gitu ya. Coba yuk kita simpulkan bersama-sama tadi. Jika absisnya yang sama, maka tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y gimana? Sejajar dengan sumbu Y. Sekarang, kalau ordinatnya yang sama, maka sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk yang ketiga tadi, jika absis dan ordinatnya berbeda, maka yang dapat disimpulkan yaitu memotong sumbu X dan sumbu Y, atau nanti berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sama saja ya. Oke. Pada materi ini hanya itu yang dipelajari. Selanjutnya ini ada tugas, ada 6 soal. Nah, ini ada nomor 1, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, kira-kira bagaimana nih gambarnya? Kita pahami dulu satu-satu soalnya. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Kita terlebih dahulu gambar bidang koordinat garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Tegak lurus kan begini ya, misal ada di sini juga ada di sini, tapi kita lihat berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, berada di sebelah kanan berarti kan berada di sebelah sini ya, berarti ini nggak usah dianggap. Kita gambar di sebelah kanannya sumbu Y dan berjarak 5 satuan. 5 satuan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka garis sumbunya itu garis L-nya itu berada di sini. Gitu ya. Berada di kanannya sumbu Y 5 satuan dan tegak lurus dengan sumbu X. Ini garis L. Oke. Untuk nomor 2 sampai 6 juga gitu. Kita pahami dulu satu persatu apa yang diketahui atau apa yang menjadi clue di soal ini. Kita satu persatu menggambar di bidang koordinat, gitu ya. Oke, jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Jangan terlambat lagi kalau mau nilai tugasnya itu tidak kosong. Oke? Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.